isu kelaparan yang terjadi di dunia. Nah, hal ini bisa kita lihat relevansi maupun signifikansinya bagi Indonesia. Tentu hal ini merupakan hal yang sangat susah tentunya, karena hal ini belum mendapatkan pengatasan ataupun belum dapat diatasi secara signifikan yang masih terjadi sampai saat ini. Kita bisa lihat di beberapa negara banyak yang masih mengalami kelaparan, salah satunya di Ethiopia, Afrika, dan yang lainnya. Nah, hal itu tentu memiliki kaitan atau sangkut paut dengan Indonesia. Untuk itu, mari kita bahas lebih dalam lagi. Nah, judul ataupun tema yang saya angkat kali ini adalah Feeding the Hungry, Nourishing Hope. Tema ini memiliki kaitan yang sangat luas dengan isu-isu kelaparan yang ada di dunia ini. Nah, itu mari kita lihat lebih spesifik lagi dan jangan lupa untuk tonton sampai habis. Itu ada 4. Di antaranya ada FAO. FAO merupakan Food and Agriculture Organization. Nah, FAO sendiri melaporkan bahwa di dalam The State of Food Security and Nutrition in the World pada tahun 2023. Nah, adapun penulis atau tim penyusunnya itu yaitu tim peneliti atau dari FAO itu sendiri. Lalu yang kedua ada World Food Program. Nah, di sini WFP sendiri melaporkan krisis pangan yang ada di Sudan Selatan dan Yaman. Nah, lalu ada buku Poverty and Famines oleh Amartya Sen dan Our World in Data. Nah, data di yang keempat ini merupakan data kelaparan global dan malnutrisi. Nah, sumber yang saya gunakan ini merupakan sumber-sumber terbaru. Jadi, untuk itu mari kita bahas lebih dalam lagi pada yang pertama, yaitu mengenai kelaparan. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu kelaparan. Nah, kelaparan sendiri merupakan kondisi kekurangan makanan kronis yang menyebabkan penderitaan fisik hingga pada berujung di kematian. Nah, hal ini merupakan seperti kelaparan sesaat, ya, hanya sekitar 1 jam, 2 jam, ataupun 3 jam. Tetapi ini merupakan kondisi yang merupakan manusia alami dan badan hopeless, yaitu dia kekurangan harapan ataupun tidak dapat mendapati nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia mengalami kelaparan. Nah, kelaparan sendiri ini merupakan kondisi yang berkelanjutan yang mengancam penghidupan ataupun kehidupan oleh manusia tersebut. Nah, untuk itu di sini saya mencantumkan beberapa negara yang mengalami isu-isu kelaparan tersebut. Di antaranya itu ada Yaman, Republik Afrika, lalu ada Madagaskar, lalu ada Demokratik Kongo, lalu ada Chad, Hani, Niger, Liberia, dan 3 lainnya. Nah, yaitu Guinea, Leare, serta Niger. Nah, negara-negara ini merupakan negara yang masih mengalami kelaparan di dunia. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana sejarahnya kelaparan ini bisa terjadi dan apa sih penyebabnya sehingga kelaparan ini masih berlanjut sampai pada detik ini ataupun sampai pada saat ini. Nah, sejarah kelaparan sendiri yaitu terjadi akibat adanya campuran rumit antara faktor teknis dan faktor politik. Nah, di sini kita lihat bahwa ada peran pemerintahan yang terjadi sehingga kelaparan itu terjadi. Begitu juga dengan perkembangan industri modern secara umum yang mengurangi pentingnya kendala alam. Jadi banyak oknum-oknum yang tidak peduli akan alam sehingga menyebabkan kelaparan. Nah, hal ini mencakup banyaknya perkembangan yang dibahas di halaman Our World in Data. Hal ini seperti meningkatnya pasokan makanan yang memungkinkan melalui hasil panen. Akan tetapi hal ini tidak terjadi dengan sangat signifikan dan sangat baik sehingga hasil-hasil itu tidak diperoleh secara kompleks ataupun tidak diperoleh secara lengkap sehingga kelaparan itu bisa terjadi. Nah, dalam hal ini juga kita bisa melihat dari grafik yang saya sediakan sendiri, yaitu grafik ini menunjukkan angka kematian akibat kelaparan yang sangat besar dan dinyatakan per dekadenya itu 100.000 orang meninggal per dekadenya secara menyeluruh ataupun secara dunia. Nah, faktor ataupun penyebab kelaparan di dunia itu diantaranya itu merupakan faktor alam seperti kekeringan, banjir, hama, penyakit tanaman, lalu ada perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Nah, lalu ada dari faktor ekonomi sendiri di mana kemiskinan yang sangat ekstrim ini ataupun ketidakmerataannya distribusi pangan sehingga harga pangan itu merupakan harga yang fluktuatif sehingga lalu
masyarakat ini menjadi sangat kesulitan untuk menjangkau ataupun mengakses terhadap sumber daya yang ada baik di pasar maupun yang ada di sekitar mereka. Lalu ada merupakan faktor politik dan sosial. Nah, ini merupakan konflik bersenjata, ketidakstabilan politik yang ada di suatu negara ataupun di dunia, bahkan kebijakan pemerintah yang buruk seperti korupsi, diskriminasi, dan kurangnya penggunaan ataupun penggenapan infrastruktur yang lebih sering untuk digunakan untuk kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan untuk kemakmuran sendiri. Lalu ada faktor demografi. Nah, pertumbuhan di faktor demografi ini kita melihat bahwa populasi itu sangat cepat sehingga tidak dapat mengimbangi peningkatan produksi pangan. Jadi ketika peningkatan populasi itu sangat tinggi akan tetapi tidak diikuti oleh faktor produksi pangan yang dominan ataupun yang mencukupi, maka terjadinya perubahan ataupun penyimpangan terhadap pemenuhan kebutuhan untuk memenuhi populasi-populasi tersebut. Jadi kelaparan itu bisa terjadi akibat peningkatannya jumlah ataupun jumlah populasi yang ada di dunia. Siapa saja sih yang berperan di dalam isu-isu kelaparan ini? Untuk itu saya coba bagi, yaitu yang pertama ada di faktor pemimpin atau politik dalam pengambilan kebijakan. Nah, keputusan yang mereka buat itu terkadang seringkali memperparah atau meringankan kondisi kelaparan. Nah, dalam meringankan ini pun tidak dapat kita lihat pengurangan yang signifikan. Malah jadi ini merupakan hanya bentuk aspirasi sementara saja untuk mengurangi kelaparan. Contohnya seperti kebijakan kolonial Inggris di Bengal, nah kebijakan Stalin di Ukraina, lalu upaya bantuan kemanusiaan dari berbagai pemimpin dan organisasi. Kita bisa lihat ini itu merupakan hanya semata saja supaya mereka terlihat, wah ternyata mereka care nih dengan isu-isu kelaparan. Ternyata hal ini hanya bersifat sementara saja. Lalu ada aktivis-aktivis secara umum dan ilmuwan, mereka meneliti penyebab kelaparan itu dan mengadvokasi solusi seperti Amartya Sen dengan teorinya tentang kapabilitas dan kelaparan. Nah, dalam bukunya itu Amartya Sen mencari tahu tentang apa sih penyebab ataupun relevansi itu antara dunia dan kelaparan dunia. Lalu ada organisasi kemanusiaan yang saya sebutkan tadi, ada WFP, FAO, Palang Merah, dan berbagainya. Nah, hal ini berperan dalam memberikan bantuan dan mengadvokasi. Jadi cukup banyak tokoh-tokoh yang berperan di dalam isu-isu kelaparan ini, baik secara positif maupun negatif. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Kita juga harus melihat dari dua sisi. Apakah mereka memiliki tujuan yang baik atau hanya mencantumkan nama mereka dalam penyaluran akan aktivis dalam mengatasi isu kelaparan ini. Nah, mari kita fokuskan lagi dampak kelaparan ini, yaitu pada peristiwa penting di krisis pangan di tahun 2007 dan 2008. Nah, hal ini menyebabkan lebih dari 30 negara itu mengalami gejolak sosial. Lalu ada di krisis Yaman dan Sudan Selatan yang mengarah pada bencana kemanusiaan. Jadi kita fokus pada dua peristiwa penting. Nah, hal ini itu merujuk pada krisis kemanusiaan dalam skala besar, di mana meningkatnya angka kematian. Lalu angka kematian ini tidak hanya pada anak-anak ataupun kelompok yang rentan, tetapi juga pada wabah penyakit yang dialami oleh setiap orang, baik dari anak-anak sampai lansia. Jadi semua mengalami wabah penyakit yang akibatnya itu karena kekurangan gizi, lalu sanitasi yang buruk, pengungsian massal, dan krisis pengungsi. Jadi penanganan yang diberikan masih belum cukup maksimal sehingga merembes atau menjangkit pada hal-hal yang lain. Lalu ada kerusakan sosial dan ekonomi. Nah, kerusakan sosial dan ekonomi ini yaitu hilangnya mata pencarian atau disrupsi struktur sosial dan keluarga. Lalu penurunan produktivitas ekonomi, serta kita melihat bahwa ketidakstabilan politik dan sosial itu dapat memicu konflik juga. Nah, lalu ada dampak psikologis dan trauma yang dialami oleh korban-korban dari kelaparan ini, yaitu mereka mengalami trauma individu ataupun secara kolektif ataupun secara kelompok.
Seperti yang saya katakan tadi, makna di balik bencana kelaparan ini juga dapat kita lihat, yaitu dengan peningkatan kesadaran ataupun ketahanan pangan, di mana produktivitas pangan itu jauh lebih baik dan jauh lebih fleksibel bisa dikatakan. Kelaparan ini menjadi pengingat yang kuat betapa pentingnya ketahanan pangan bagi setiap individu ataupun masyarakat. Nah, hal ini juga mendorong kepedulian dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga untuk lebih memperhatikan sistem pertanian dan distribusi pangan ataupun kebijakan supaya semua orang dapat mengakses makanan itu dengan lebih baik. Lalu ada perubahan inovasi dalam sistem pertanian dan pangan, distribusi pangan seperti yang saya katakan tadi. Ini mendorong inovasi dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang pertanian, meskipun itu dari industri dan segalanya. Jadi kita bisa melihat inovasi-inovasi yang ada dari bencana ini. Lalu ada peningkatan solidaritas, yaitu rasa kemanusiaan ataupun perihal moralitas yang dimiliki oleh setiap manusia itu semakin terbentuk, di mana kepedulian antar sesama itu semakin tampak dan semakin relevan di antara sesama. Jadi ini tuh tidak hanya soal perubahan saja, tetapi bagaimana kita menjadi futuristik ataupun orang yang mengedepankan sesama gitu, tidak hanya mengedepankan diri sendiri ataupun pribadi masing-masing. Terus sebagai warga Indonesia, bagaimana sih relevansinya ataupun signifikansinya terhadap Indonesia gitu? Tentu Indonesia itu mengalami dampak ataupun mendapati dampak dari kelaparan ini, isu kelaparan ini. Nah, Indonesia itu masih mengalami tingkat kelaparan yang moderat. Hal ini itu terjadi semenjak penurunan di tahun 2014 sampai 2022. Jadi tingkat kelaparan itu masih bisa dibilang cukup masih belum stabil, tapi tidak buruk-buruk banget gitu. Lalu kerawanan pangan. Nah, kerawanan pangan ini sejumlah daerah di Indonesia itu mengalami kerawanan pangan. Jadi ada beberapa daerah yang masih belum bisa memproduksi kesediaan pangan untuk daerah mereka sendiri itu. Lalu hal ini itu merupakan hal yang harus segera diatasi. Nah, yang ketiga itu ada dampak ekonomi dan sosial di Indonesia, yaitu kelaparan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kita bisa melihat bahwa kesehatan masyarakat itu bisa dipengaruhi oleh bencana kelaparan, dan tingkat kriminalitas itu juga bisa dipengaruhi oleh kelaparan, di mana rasa survive ataupun rasa ingin bertahan hidup manusia itu muncul gitu. Lalu krisis pangan itu sedikit meluas, di mana krisis pangan global ini disebabkan oleh pandemi. Pastinya kita tidak pernah lupa dari pandemi COVID-19 kemarin, di mana setiap pandemi itu pasti membawa dampak-dampak terutama pada krisis pangan gitu, di mana setiap individu itu berlomba-lomba untuk mencari cara supaya dapat bertahan hidup dan dapat bertahan hingga pandemi ini selesai ataupun pandemi seperti COVID-19 itu selesai. Nah, lalu ada cuaca ekstrim, dan di Indonesia itu merupakan importir bahan pangan. Ya, untuk itu ada beberapa solusi dan upaya yang coba saya tawarkan melalui hasil dari literasi ataupun literatur yang saya baca ini. Nah, yaitu peningkatan produksi pangan. Nah, hal ini disusul dengan diversifikasi pangan serta distribusi yang efektif. Ini tuh merupakan solusi utama untuk mengatasi kelaparan di Indonesia. Tidak lupa juga kita memerlukan yang namanya peranan pemerintah, di mana pemerintah itu menggerakkan ataupun menjadi acuan supaya dapat memastikan ketersediaan pangan dan akses pangan terhadap setiap individu ataupun setiap masyarakat itu dapat dikelola dan mengalami pemerataan yang baik. Tidak hanya di satu sisi, di contoh di provinsi A mengalami pemerataan yang sangat tinggi, sementara di provinsi lain mengalami pemerataan yang sangat rendah. Nah, hal ini kita bisa lihat bahwa peranan pemerintah itu sangat penting supaya bisa dapat mencakup pemerataan yang seimbang. Lalu ada peran masyarakat sendiri, di mana masyarakat itu memiliki rasa kesadaran yang sangat tinggi, lalu memiliki peran penting untuk mengurangi pemborosan makanan sendiri, karena bisa kita lihat bahwa pemborosan ini sering terjadi, di mana seperti yang saya alami sendiri, yaitu kehidupan dalam berasrama. Nah, hal ini itu kita bisa lihat bahwa terkadang di dormitor itu ataupun di
sebagai penghuni asrama saya melihat bahwa pemborosan makanan itu sangat sering terjadi, di mana nasi yang terlalu berlebih diambil sehingga itu dibuang. Sementara kita bisa melihat bahwa adanya individu yang lain yang lebih membutuhkan, tetapi di sini sangat disayangkan hal itu bisa terjadi gitu. Jadi hal ini merupakan pentingnya kesadaran diri ataupun kesadaran individu untuk mengalami perubahan yang sangat mendalam dari dalam hati. Sekian dari saya, Unisa Putra sampai sini. Saya merupakan mahasiswa Teachers College pendidikan fisika dari Universitas Pelita Harapan. Kiranya isu-isu ini ataupun jalannya kronologis baik dari sejarah sampai akhir ini bisa dapat membantu teman-teman sekalian ataupun Bapak Ibu serta siapapun yang menonton ini. Kiranya ini sangat membantu dan saya sangat berharap bahwa isu kelaparan ini sangat cepat diatasi. Meskipun kita masih dalam tahap berproses, tapi tidak salahnya mungkin dari video ini kita bisa mendapat pelajaran yang lebih penting dan juga hidup